Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. An-niyatu fi halit ta'allumi. Ini bab menerangkan pentingnya niat dalam keadaan belajar. Pentingnya niat dalam keadaan belajar, yakni saat mondok. Wala budda li talibil ilmi min niyatin sahihatin fi ta'allumihi. Wala budda, dan tak dapat tidak, li talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu, dan tak dapat tidak bagi orang yang menuntut ilmu, min niyatin sahihatin, pada niat yang benar, belajarnya. Idhiyal aslu fi jami'il a'mali wal af'ali, karena adapun dia niat, yaitu pokok, pondasi pada seluruh amal dan perbuatan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, karena sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, hanya saja sahnya amal itu dengan niat. Hanya saja sahnya amal itu dengan niat. Ai i'tibaruha bin niyati, yakni direkennya amal yaitu dengan niat, yaitu dengan niat. Wa qala aidan, dan bersabda oleh Nabi aidan pula, kam min amalin yutasawwaru bisurati amalid dunya wa yasiru bihusnin niyati min a'malil akhirati. Kam, berapa banyak, min amalin, daripada perbuatan, yutasawwaru, yang tergambar oleh perbuatan, bisurati amalid dunya, dengan bentuk amalan dunia, dengan bentuk amalan dunia.
wa yasiru dan menjadi oleh amal itu bihusnin niyati dengan bagusnya niat min a'malil akhirati yaitu daripada amalan akhirat. Wa kam min amalin yutasawwaru bisuratil akhirati summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyati. Wa kam min amalin dan berapa banyak dari amalan, yakni perbuatan, sama itu kata-katanya artinya sama. Yutasawwaru yang tergambar oleh amal bisuratil akhirati dengan bentuk amalan akhirat. Dengan bentuk amalan akhirat. Summa yasiru kemudian menjadi oleh amal itu min a'malid dunya daripada amalan dunia. Bisu niyati dengan sebab buruknya niat. Wa yambaghi lil muta'allimi an yanwiya bi talabihi ridallahi ta'ala. Dan seyogianya lil muta'allimi bagi santri an yanwiya oleh bahwa niat oleh muta'alim santri bitolabihi dengan menuntut ilmu ridallah niatnya akan mengharap ridhonya Allah Ta'ala wad-darul akhirata dan negeri akhirat wa izalatal jahli dan menghilangkan kebodohan wa izalatal jahli dan menghilangkan kebodohan an nafsihi dari dirinya wa an sairin nas dan dari semua manusia wa ihya ad-dini dan menghidupkan agama wa ibqa al-islam dan melestarikan Islam. Fa inna baqa al-islami bil ilmi maka sesungguhnya kekalnya Islam itu dengan ilmu wala yasihhu zuhdu wat taqwa ma'al jahli dan tidak benar oleh zuhud dan takwa disertai bodoh. Kama qala syairu sebagaimana berkata oleh penyair. Fasadun kabirun alimun mutahatiku
wa akbaru minhu jahilun mutanassiku huma fitnatun lil alamina kabiratun liman bihima fi dinihi yatamassaku fasadun kabirun. Adapun kerusakan yang besar, yaitu orang alim mutahatiku yang berbuat dosa, yang terjerumus dosa, berbuat dosa. Wa akbaru minhu, adapun yang lebih besar lagi, minhu daripadanya, daripada alim mutahatiku, jahilun yaitu orang bodoh, mutanasiku yang tekun ibadah, yang tekun ibadah. Huma, adapun dua-duanya, fitnatun yaitu cobaan, musibah, lil alamina bagi alam semesta, kabiratun yang besar, liman bihima bagi orang yang dengan keduanya, alim dan jahil, fi dinihi pada agamanya orang, yatamassaku yang berpegang teguh oleh orang. Huma, adapun keduanya, orang alim yang terjerumus dosa dan orang bodoh yang tekun ibadah, adalah musibah bagi alam semesta yang besar, bagi orang, bihima dengan keduanya, alim mutahatik dan jahil mutanasik, fi dinihi pada agamanya man, tu orang tu, yatamasaku yang berpegang teguh oleh orang. Wa yanwi bihi syukra ala ni'matil aqli, dan niat oleh santri muta'alim domir, bihi dengan menuntut ilmu, asyukra akan bersyukur, ala ni'matil aqli atas nikmat akal sehat, wasihhatil badani dan sehatnya badan, wala yanwi bihi iqbalan nasi alaihi, dan tidak niat oleh santri bihi dengan menuntut ilmu, iqbalan nasi akan hormatnya orang-orang, alaihi atas dia, wastijlaba khutamid dunya dan mendatangkan barang-barang dunia, dan mendatangkan barang-barang dunia, wal karamata indas sultan dan kemuliaan di sisi penguasa, wa ghairihi dan selainnya, dan penghormatan di sisi penguasa, wa ghairihi dan selainnya penguasa. Wallahu a'lam. Segini. Jadi anak-anakku sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, wali santri yang mulia, pertemuan ini kajian kita berbicara pentingnya niat yang benar saat ngaji. Pentingnya
niat yang benar saat ngaji. Orang yang belajar mondok begitu di majelis taklim, jama'iyahan, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau datang ke majelis niatnya kudu benar. Makin banyak majelis yang didatangi berarti makin pinter kalau niatnya benar. Kalau niatnya enggak benar, makin banyak majelis pondok didatangin yang kelihatan kekurangan mulu kekurangan orang. Jadi bukan ngaji nyari kekurangan diri, tapi membaca kekurangan orang. Gara-gara niatnya enggak benar. Jadi orang ngaji itu niatnya kudu benar. Niat ini pondasi kalau bangunan. Jadi niat itu pondasi. Jadi kalau ada bangunan roboh, pastikan pondasinya tidak kuat. Kalau ada orang mondok ndak benar hasilnya, pastikan niat mondoknya enggak benar. Niat hadir majelisnya enggak benar. Kalau sholat, niat itu imam namanya. Kalau dalam sholat berjamaah, niat itu adalah imam. Ngaji itu adalah makmum. Baik buruknya makmum bergantung kuat pada baik dan buruknya imam. Baik buruknya imam. Begitu. Kalau imamnya salah, wis yang namanya imam ini kan supir. Supirnya masuk jurang, penumpangnya masuk jurang juga. Kalau niatnya enggak benar, wis ngajinya enggak bakalan benar. Wong niatnya enggak benar. Niatnya. Begitu. Pulang-pulang ngaji nyolong sendal aja. Begitu. Karena niatnya enggak benar. Jadi kayak imam niat tuh, mondok tuh makmum. Kalau niat mondoknya benar, ngajinya bakalan bener. Sian orang tua capek, gojek, panas, hujan, di pondoknya main, enggak ngaji, enggak belajar. Ini namanya salah niat. Jadi niat ini imam, begitu. Jadi niat itu kalau di negara namanya presiden. Begitu. Ngaji itu namanya bawahan. Menteri, apalagi datu gubernur, apalagi datu camat, lurah, bupati, bawahan namanya. Kalau presidennya enggak benar, maka kebawahannya sulit benar. Presidennya cawe-cawe, bawahannya iya enggak bisa. Wong itu berangkat dari niat. Jadi kita orang nih ngaji nih niatnya kudu bener. Kata Nabi, innamal a'malu bin niat. Kata Nabi,
sesungguhnya sahnya amalan itu dengan niat. Niat amalan tuh kalau pengen dinilai kudu ada niat. Kudu niat. Apa aja, kalau nggak ada niat yang benar pasti bakal menceng. Niat ini penting khususnya bagi orang yang mondok, yang ngaji, yang mondok. Kata orang tuanya, udah yang penting anak mondok. Yang penting anak mondok, begitu. Akhirnya udah anaknya mondok, mau ngaji ke mau kagak ke yang penting lu mondok. Akhirnya anaknya mondok. Kata si ibu sama bapak, alhamdulillah ya, pas anak mondok ke rumah tenang. Tenang. Kagak tahu tuh ustadznya lagi berantem, pegel dia. Begitu tuh ngadepin anaknya lari-lari mulu. Begitu rumah tenang. Begitu. Gara-gara salah niat. Jadi niat ini kudu benar. Niat kita kudu benar. Niatnya. Bahkan kata Nabi, banyak amalan yang kelihatannya amalan dunia. Gara-gara niatnya benar jadi amalan akhirat. Tuh, orang yang cerdas merubah barang mubah jadi ibadah. Begitu. Jadi banyak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan itu recehan, amalan dunia. Tapi gara-gara ada niat yang benar, naik jadi amalan hebat. Makan, ya makan gak ada ganjaran. Orang mau makan boleh, enggak makan boleh. Tapi niat makan buat ibadah, jadi ganjaran. Makan. Tidur, enggak ada ganjaran. Orang tidur boleh, mau melotot aja boleh. Kalau tidurnya niatnya mengistirahatkan badan, besok mau ibadah, mau sekolah, mau ngaji, mau kerja, untuk nafkah anak bini, tidurnya bernilai ibadah. Sehingga kalau mati lagi tidur, syahid. Dapat ganjaran mati gara-gara niatnya benar. Jadi amalan dunia kalau niatnya benar menjadi akhirat. Dagang, ya niat kita supaya tidak mengemis, supaya tidak nyusahin orang, supaya pengen ngebantu orang. Kalau niatnya benar bagus, apa aja. Pokoknya amalan-amalan dunia bila niatnya benar menjadi amalan akhirat. Bersihin got, kerja bakti. Niatnya supaya tidak mampet, kasihan kalau hujan banjir nanti. Repot masyarakat. Jadi ibadah. Karena niatnya begitu sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada amalan akhirat, amalannya, tapi amalan akhirat tapi bernilai dunia, enggak ada ganjarannya.
Gara-gara niatnya kagak benar. Sholat niatnya pengen dipuji, sedekah niatnya biar dikata dermawan, begitu. Haji niatnya biar dipanggil Pak Haji. Waktu dipanggil Pak Mukmin diem aja, Pak Mukmin diem baik, Pak Haji siapa itu, begitu. Dipanggil Pak Haji aja baru dia niatnya nggak benar. Dia zaman Nabi Muhammad nggak panggil Haji Nabi Muhammad ya kan, begitu. Jadi ya, amalan akhirat niatnya dunia jadinya dunia. Kalau amalan dunia niatnya akhirat jadi ibadah. Ini gara-gara niat. Bahkan ada orang terbunuh masuk neraka. Terbunuh masuk neraka. Kata Nabi nih, idal taqal muslimani bisayfaihima fal qatil wal maqtul finnar. Bila ada muslim berantem tonjok-tonjokan, bunuh-bunuhan, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Kata Nabi. Sahabat nanya, kalau yang membunuh masuk neraka, Nabi, saya paham. Emang dia pelaku tindak kriminal. Ini yang dibunuh nih, sianan, korban, dibunuh. Ngapa masuk neraka juga? Kata Nabi, niat pengen apa? Pengen bunuh, cuman keduluan. Tuh gara-gara buruk niat, udah korban masuk neraka juga ujungnya. Tuh niat tuh. Salah niat. Jadi niat ini penting. Niat ini ngaji bagus. Kalau niatnya salah bakal rusak. Ngaji pengen dipanggilnya usrat. Apaan? Usrat. Nggak dipanggil Pak Usrat, diem aja. Lu kagak tahu gua mondok lama, begitu. Kata dia, terserah orang mau panggil apa kek. Begitu saudara. Jadi orang mondok tuh niatnya kudu benar. Kalau niatnya benar enak. Enak. Saban hari kita orang tua dapat ganjaran mulu. Anaknya baca Quran dapat ganjaran, anaknya tidur dapat ganjaran. Kenapa uang tidurnya anaknya niatnya benar? Pengen istirahatin badan besok biar belajar semangat. Jadi saban hari dapat ganjaran. Berkah. Kata Nabi, innallaha qad takaffala li talibil ilmi birizki. Sesungguhnya Allah menjamin dengan jaminan spesial bagi orang yang mondok dengan rezekinya. Coba direnungi orang tua yang anaknya pada mondok. Nggak ada yang hidupnya tambah melarat, nggak ada. Kalau niatnya benar. Nggak bakalan. Mesti ada aja jalan keajaiban dari Allah dalam problem yang menimpanya. Ini niat benar. Jadi kita orang ini niatnya kudu benar. Kudu benar. Niatnya kudu benar.
niatnya nih kudu lurus begitu. Kalau enggak lurus susah, nantinya repot. Jadi mondok itu kudu niat yang benar. Jangan salah nih niat. Mana nih niat yang benar nih ngaji nih? Satu, mengharapkan ridhonya Allah. Ngapain mondok? Biar Allah redho. Ngapain mondokin anak? Biar Rasulullah seneng. Kata Nabi, manahala walidun waladahu bi afdola min adabin hasan. Tidak ada kado terindah orang tua yang diberikan kepada anaknya selain dipondokin. Itu kado orang tua yang istimewa. Beruntung orang tua yang anaknya pada mondok. Beruntung. Beruntung. Kalaulah kita mati dikubur, aduh bakalan terang kubur kita. Padahal kita nggak apa-apa orang bodoh. Nggak ngerti kita sama agama. Tapi kuburan kita jadi terang. Kuburan kita jadi luas. Derajat kita jadi tinggi. Imam Suyuti di dalam kitabnya Syarhus Sudur meriwayatkan hadis. Kata Nabi, Allah berfirman, Nabi nih, innal abda laturfa'u darajatuhu fil jannah. Faqala ya Rabb, anna li hadha? Faqala jalla wa ala bistighfari waladikalak. Ada orang di surganya tinggi tempatnya, padahal dulu ibadahnya pas-pasan, ibadahnya pas bandrol. Sholat aja 17 rakaat, ora lebih ora kurang, pas-pasan. Tapi surganya tinggi. Karena di akhirat itu berbicara kejujuran. Dia nanya, ya Rob, ana ini nggak pantas dapetin ini. Kok ana surganya tinggi? Kok ana kuburannya luas? Kok kuburan ana terang benderang? Dari mana ini ya Rob? Anakmu mondok. Sering baca Rabbighfirli wali walidaya. Sering baca solawat. Kalau kita habis sholat baca solawat semacam sallallahu ala Muhammad, emak kita yang udah mati bakal dibilang sama malaikat ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, anakmu, ya Rasulullah, anaknya Pak Anu, Bu Anu baca sholawat kepadamu 100. Ntar lagi asar, ya Rasulullah, si Anu, bapaknya Anu, ibunya Anu bersolawat kepadamu. Nyengir orang tua yang udah mati ketika anaknya mondok, boronya udah mati masih hidup aja girang. Girang. Anak mondok tuh girang. Berkah hidupnya, berkah. Kalau pengen berkah nggak ada cara, pondokin anak. Berkah. Mengharap ridhonya Allah dan mengharap ridhonya Rasulullah. Rasulullah tuh bilang begini, tanakahu taksuru fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah.
ayo pada nikah, Pak, banyak-banyak anak. Kata Nabi, sebablah saya ini berbangga-bangga dengan nabi-nabi lain, dengan kalian. Pak, banyak-banyak, pengen banyak umatnya banyak. Dan gak mungkin Nabi pengen banyak umat bodoh-bodoh, gak mungkin. Nabi pengen umatnya banyak tapi berkualitas. Kalau banyak doang merepot. Begitu. Atu juga kalau bengal mau megelin, apalagi banyak. Jadi kita biar diridhoi oleh Rasulullah mondokin anak. Biar diridhoi oleh Allah. Begitu. Ini pentingnya niat yang baik. Begitu kita mondok, niat kita biar Allah seneng sama kita, biar Rasulullah seneng sama kita, kita diakui jadi umatnya. Tuh mondok tuh. Dua, niat yang benar tuh agar supaya selamat di akhirat. Kita ngapain hadir majelis? Biar selamat di akhirat. Ngapain hadir majelis? Ngapain mondok? Biar selamat di akhiratnya. Selamat. Jadi waktu Nabi Isra Mi'raj, kata Nabi, ittala'tu 'alan nar lailata usriya bi fara'aitu aksaru ahlihal fuqara qalu minal mal ya Rasulullah faqala habibunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam la bal minal ilm. Waktu aku Isra Mi'raj, kata Nabi, saya dilihati neraka sama Allah. Ternyata kata Nabi 90% lebih yang masuk neraka itu orang bodoh. Ayo, orang bodoh, orang miskin. Fara'aitu aksaru ahlihal fuqara. Kata Nabi 90% lebih penghuni neraka orang-orang miskin. Sahabat pada melotot, yang miskin, ahli neraka gua, begitu. Maka ada yang nanya sama Rasulullah, ya Rasul, miskin harta itu? Kata Nabi, bukan. Lalu miskin apa ya Rasulullah? Miskin ilmu, kagak mondok, kagak ngaji dia. Jadi banyak yang masuk neraka itu gara-gara enggak mondok, enggak ngaji. Orang enggak ngaji itu perasaannya benar mulu, padahal orang benar. Begitu. Perasaan ibadahnya udah bagus, pas ngaji, waduh masih acak-acakan ibadah gua. Begitu. Jadi yang kedua, biar kita selamat di akhirat. Biar selamat. Dua tuh, niat ngajinya kayak begitu tuh. Ini niat-niat yang benar nih. Tiga, menghilangkan kebodohan diri. Tuh, biar kita jangan bodoh. Begitu. Jangan bodoh, jangan nggak tahu agama. Begitu. Ini niat ngaji, biar kita hilang bodoh kita. Juga niat kita ngajarin orang. Niat kita ngaji tuh niat ngajarin orang. Beda orang ngaji kalau niatnya ngajarin temennya, ngajinya serius. Kalau ngaji yang penting ngaji dah, udah duduk aja di majelis tidur aja. Gurunya kagum. Ada yang ngangguk-ngangguk tuh. Kata gurunya kayaknya paham murid ini. Kok ngangguk-ngangguk? Kata gurunya paham, kayaknya paham. Ngangguk-ngangguk nih. Dipelototin nama gurunya, ada yang netes, terharu begitu. Kata gurunya, gara-gara ada yang
dianggap terharu, dianggap. Pas dilihatin bukan dari mata, dari mulut, ngeces. Apa namanya? Ngiler ya. Oh, tidur. Tidur. Ini salah, dia niatnya salah. Lihat di tahlilan tuh. Waktu baca Yasin merem. Waktu pisang dikeluarin melek. Ya, emang niatnya mau nyari pisang, bukan niatnya mau hadiah Fatihah Quran sama almarhum. Tandanya tidur. Begitu tidur. Jumat aja begitu. Jumat sampai masjid disalah-salahin. Ini nggak bener nih masjid, ini nggak bener ini. Ajaran baru. Kata temannya, apanya nggak bener? Khutbah sekali. Bukan, lu tidur. Khutbahnya 2 kali. Kamu lu kagak tahu. Jumat besok, Jumat akhir bulan Rajab. Nih amalan, bapak-bapak nih, duh ibu-ibu sianan, bilangin sama lakinya, jangan tinggal nih. Jumat besok tuh, jadi kalau Jumat akhir bulan Rajab ada zikir setahun sekali. Waktu khotib naik mimbar, khotib naik mimbar, belum khutbah, baca begini nih. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Segitu doang tuh. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. 35 kali. Jangan lebih, jangan kurang. Ini kalau kita baca zikir ini, kata wali-waliullah, enggak bakalan bokeh setahun penuh. Tuh, enggak bakalan enggak punya duit. Tapi ngamalnya Jumat akhir bulan Rajab saat khotib naik mimbar. Bentar, 35 kali. Nih ingetin nih, jangan ampe tidur. Wah, kelewat kalau tidur mari. Tahun depan. Orang Jumat akhir bulan Rajab doang ingetin tuh ibu-ibu lakinya. Bang, nih Jumat akhir bulan Rajab. Tuh amal. Dan ini mujarrabun sahih. Sudah diuji coba oleh wali-wali Allah. Dan tidak pernah meleset. Nggak bakalan dia. Susah hidupnya. Jumat akhir bulan Rajab. Jangan sampai tidur tuh. Pas khotib udah mau turun, begitu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Waduh, belum baca. Waduh. Iya, bokek dah. Iya, salah dia. Begitu, salah dia. Ingetin tuh, Jumat besok kan Kemis kan 27 Rajab ya kan? Kemis besok kan Jumatnya 28. Itu Jumat akhir bulan Rajab. Ini setahun sekali Rajab. Tahun sekali. Amalan tahunan. Berkah. Wiridannya dikit. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Bagi duit temennya. Ini gua bagi duit nih 50.000. Ingetin gua Jumat besok. Jangan kagak. Jangan ampe gua lupa nih. Temennya tidur dari jam 10 yang dibagi. Ya wassalam. Kitanya kagak inget bokeh lagi. Rugi 50.000. Begitu saudara. Ini dzikir bagus, dzikir bagus. Bagus dzikir. Dzikir bagus. Begitu, bagus. Kalau kita mondok, waktu khotib duduk antara dua khutbah, bacanya begini.
Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Waktu khotib duduk, khotibnya lagi duduk, kita doa, Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Amin ya rabbal alamin. Dah, itu bacaannya. Biar belajarnya gampang, ilmunya nempel, lengket kayak perangko, nggak hilang-hilang, begitu, nggak hilang. Itu mau hadir di majelis, ditanya sama bininya, tadi kiai ngajar apa? Dia langsung melotot, ngaji, makanya ngaji, jangan kagak ngaji, ngaji. Jadi orang tuh ngaji, padahal dia kagak ingat apa yang tadi tuh, gitu, kagak ingat. Ini kurang cerdas namanya. Jadi kalau kita mondok tuh bacanya waktu duduk antara dua khutbah, Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Amin ya rabbal alamin. Biar cerdas. Jangan sampai tidur tuh. Tahu-tahu Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat, wah kelewat. Iya. Biar cerdas. Mondok. Biar cerdas. Jumat akhir tuh bulan Rajab, ingetin kan enak nih, Minggu, Jumat besok. Mari lagi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ingetin tuh. Zikirnya itu. Waktu khotib naik mimbar, udah ke mimbar, zikir. Sebelum khutbah, yang penting udah di mimbar. Begitu. Kata dia, mana giliran gua khutbah lagi besok. Gua kagak baca. Iya baca aja waktu duduknya tuh bentar, inallaha. Makan bentar baca. Begitu. Tuh, niatnya ngajarin orang. Jadi belajar tuh niatnya buat ngajar. Ngajar, begitu niatnya, biar orang ngerti, paham, ilmu, begitu. Udah berapa tuh ya? 4, 5. Niatnya menghidupkan agama. Niatnya menghidupkan agama. Jadi Islam nih kalau pengen hidup ya mondok, ngaji. Kalau pengen hidup, kampung kalau ada pondoknya berkah. Berkah. Itu begitu. Kalau udah nggak ada yang ngaji, ya udah wassalam. Berkah. Niat kita ngaji nih biar Islam nih hidup. Biar agama kita hidup. Jangan mati. Ini penting. Mana lagi? Niatnya melestarikan Islam. Supaya Islam ini lestari. Jaya nan abadi. Supaya Islam ini lestari, tidak ada cara kecuali dengan ilmu. Ilmu tuh mondok, ngaji ke majelis. Jadi bikin majelis niatnya untuk menghidupkan agama. Kalau majelis yang dibuat majelis zikir, ratiban. Majelis zikir, ratiban. Tadinya ada 100, sekarang udah sebulan tinggal 10 yang ikut ratiban. Harus yang mimpin tuh alhamdulillah. Itu girang. Kalau dari 100 tinggal 10, girang. Kenapa? Yang susah tinggal 10. Yang susah tinggal
Iya, yang 90 udah senang. Sebab di majlis zikir tuh kumpulan orang-orang susah yang lagi stres. Begitu. Maka kalau majelis zikirnya makin rame, kudu nangis. Berarti yang susah nambah ya. Waduh, yang susah nambah ini. Begitu kalau zikir tuh, begitu. Majlis zikir tuh begitu. Kelihatan. Kalau susah rame. Ntar warungnya laris, hilang. Itu zikir begitu, majelis zikir nama. Jangan heran, emang begitu. Kata dia tinggal 3, alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Kata kita yang susah tinggal 3 lagi. Yang lain udah beres. Oh begitu. Iya, begitu. Jadi tempat yang berteduh tuh begitu. Kita orang kalau ziarah aja yang ikut banyak malam Jumat ke-5. Waduh, ini yang susah banyak. Dari jidatnya duit, ini urusan utang, urusan tanah belum beres ini. Macam-macam kelihatan. Itu begitu. Jadi niat ngajinya melestarikan Islam. Orang kalau pengen bener nggak ada cara kecuali kudu ngaji. Orang pengen takwa kudu ngaji. Kan surga itu isinya orang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan bagi mereka yang bertakwa. Dan orang tidak bakalan bisa takwa kalau enggak ngaji. Mana tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah. Enggak ngaji. Enggak ngaji. Maka ngaji itu nyelamatin. Untuk Islam jadi langgeng. Untuk diri kita jadi orang bertakwa. Enggak bisa kita jadi orang bertakwa kalau kita kagak ngaji. Wong takwa itu menjunjung tinggi perintah Allah. Mana yang perintahnya yang harus dijunjung? Lah kudu ngaji. Menjauhi larangan Allah. Mana larangannya? Kudu ngaji. Kalau pengen tahu. Maka enggak bakalan bener orang untuk bertakwa kalau dia bodoh. Kudu ngaji. Kudu ngaji. Kudu ngaji. Ada orang ditulis sama Imam Haddad di dalam kitabnya Risalah Mu'awanah. Begini. Dia di rumahnya enggak mau nikah-nikah. Ini orang enggak mau nikah-nikah. Udah tua, udah umur lebih dari 50 tahun. Enggak mau dia nikah-nikah. Begitu. Jadi kalau kemudian temannya nanya, "Bang, kapan nikah?" Enggak perlu, kata dia. Enggak perlu nikah. Terus ditanya, "Bang, tuh kambing di rumah tuh buat apaan?" Jadi kalau saya hajat, saya sama kambing. Saya tempelin aja saya punya burung sama kambing. "Bang, itu sama dengan zina." Sama kambing sama. Gua kira kagak ngapa begitu. Karena dia bodoh, dipikir kalau sama orang baru disebut zina. Kalau sama kambing enggak apa-apa dikata. Jadi kambingnya itu buat begitu mulu. Gara-gara bodoh. Ibadahnya Masya Allah saban hari 200 rakaat. Saban hari. Tapi begitu mulu. Gara-gara bodoh. Maka takwa itu enggak bakalan terwujud kalau tidak ada ilmu. Ilmu ini penting. Ilmu ini penting. Kata penyair Arab, yakni Imam Najmuddin Al-Ghazi. Dia dalam sebuah gubahan syairnya beliau bersenandung
Apa tuh lagu ilahi itu? Ilahi itu tuh yang Sayyidil Walid tuh. Gimana? Ah iya, Fasadun lagunya. Baca. Ulangi dua kali lagi. Kabirun tahatikun wa akbaru minhu jahilun tanasiku huma fitnatun lil alamina kabiratun liman bihi ma fidi nihiya tamasaku fasadun kabirun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun tanasiku huma fit alamina kabiratun liman bihi ma fidi niya. Sekali lagi, fasadun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun tanasikun huma fitnatun lamina kabiratun liman bihi ma fidi niyatamasaku. Kata Imam Najmuddin Al-Ghazi, kerusakan besar di muka bumi ini adalah dua. Yang pertama, orang pinter yang kebelinger. Orang pinter yang kebelinger. Itu bikin rusak. Bikin rusak. Yang kedua, orang bodoh tekun ibadah. Nyontoh ama dia abis asar, sholat mulu ba'da sholat asar sampai maghrib. Terus saja begitu, mantep banget, sampai jidatnya hitam banget, begitu jidatnya, begitu. Ini nih musibah besar bagi dunia. Begitu. Bagi siapa? Bagi orang yang pengen ibadah. Nyontoh dia airnya, dosa lagi. Emang kagak ada dia asar, kagak ada. Gitu, haram karena bodoh kerjain mulu. Allah yarham, mudah-mudahan masih hidup, saya lupa ini. Ada dulu orang namanya Pak Haji Ahmadi. Rajin nih Pak. Satu hari habis asar dia sholat. Saya ingetin, Pak Haji sholat apa ya? Sholat sunat. Pak Haji haram habis asar. Enggak ada, dosa. Nabi larang, la sholata ba'dal asri hatta takru. Haram sholat sunat sesudah sholat asar sampai maghrib. Waduh, saya udah 5 tahun lebih nih sholat begitu. Iya nggak apa-apa, udahlah yang kadongan, udah taubat aja. Begitu. Jadi enggak boleh lah kita orang. Ada orang bodoh tekun ibadah.
akhirnya jadi salah. Jadi salah. Begitu, salah. Orang bodoh ngimamin. Pas jadi imam, dia baca as-salatu jami'ah rahimakumullah. Begitu. Artinya apa tuh? Mari sholat sunnah berjamaah. Loh, dohor keju sunnah. Dohor sunnah apa wajib? Lah wajib. Akhirnya diikuti lagi sama yang lain. Gara-gara orang bodoh tekun ibadah. Dicontoh lagi sama yang lain. As-salatu jami'ah. Ini namanya adzan buat sholat sunnah. Kalau mau sholat sunnah tuh id adzan. As-salatu jami'ah. Emang itu adzan sholat sunnah, bukan buat sholat berjamaah. Kalau ngimamin sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min iqamati sholat, itu yang diajari. Gara-gara bodoh ngimamin ribet gitu. Itu engkong itu lah, lu aja dah yang salah. Ngapain nyalain singkong? Ini repot. Jadi bikin rusak ama agama. Orang bodoh tekun agama. Begitu repot. Maka mondok itu penting dan niat yang benar itu penting. Mana lagi niat yang benar mondok tuh? Niatnya mensyukuri nikmat akal. Begitu. Allah kasih kita akal. Ini kudu disyukuri. Syukurnya dengan ngaji. Syukur akal kita sehat. Ini informasinya, rumah-rumah sakit banyak ruangan baru. Persiapan buat 14 Februari. Barangkali ada yang mau naik pohon. Begitu. Iya, jadi begitu tuh. Jadi kalau kita orang itu nggak ada akalnya repot. Nggak ada akalnya. Maka kita punya akal nih di bawah ngaji. Ngaji itu mensyukuri nikmat akal. Dikasih akal oleh Allah, maka kita kudu ngaji. Begitu. Binatang aja nih di zaman Nabi Sulaiman, bukan Sulaiman yang ini nih. Bajunya merah juga santri, kayaknya lurahnya ini. Jadi di zaman Nabi Sulaiman ini memahami bahasa binatang. Ada Nabi Sulaiman tuh sholatnya asar doang. Sholatnya Nabi Sulaiman. Subuh Nabi Adam. Jadi pas dengar adzan asar tuh, Allahu Akbar. Tuh orang lagi di kebon, di sawah pada lari-lari. Itu anak sapi nih, orang Jawa namanya pedet. Anak sapi ini loncat di punggung ibunya. Dia nanya sama emaknya nih, mak sapi, ngapain tuh orang pada lari-lari tuh mak? Ngapain? Kata si ibunya, itu umatnya Nabi Sulaiman. Ia mau kemana? Dengar adzan. Apa tuh adzan? Panggilan sholat. Jadi anak sapi paham. Kalau adzan tuh panggilan sholat. Habis itu beberapa lama komat. Kenceng orang yang di kebon tuh larinya. Naik lagi kan orang pada lari-lari ke punggung ibunya. Nanya lagi, tuh ngapa orang larinya lebih kenceng? Dengar komat. Apa itu komat? Sebentar lagi umatnya di Nabi Sulaiman mau mengerjakan sholat asar. Mau syukur sama Allah. Begitu. Lalu kemudian si anak sapi ini tertarik. Dia bilang sama maknya, mak yuk kita sholat. Begitu. Sama ibunya sapi. Si ibunya ketawa. Kata ibunya. Maka ketika ibunya ketawa, anak sapi nanya, mak ngapa ketawa?
Dia bilang, anakku, kita ini bangsa sapi. Kalau bangsa sapi mah kagak sholat. Yang kagak sholat bangsa begitu. Ini kata anak sama ibu, bukan kata saya mendongengkan doang obrolan ini. Jadi kata si ibu sapi itu manusia umatnya Nabi Sulaiman pada sholat. Kalau kita mau bangsa sapi mah tidak sholat. Yang tidak sholat bangsa. Jadi saudara, kita bersyukur dikasih akal sehat. Akal sehat. Suka pusing. Saya punya guru, Kang Haji Ndit panggilannya, Kiai Ma'adi. Kang Haji, saya ini pusing. Kata dia, alhamdulillah, banyakin baca alhamdulillah. Kata kita, ngapa pusing alhamdulillah? Pondok itu dekat jalan raya antar lintas Sumatera, jalan raya Cilegon Merak. Kata guru, tuh lihat tuh, ketawa mulu tuh kagak pusing dia. Di depan pondok ada orang gila lewat, nyengir mulu, dia nggak pusing. Mau nggak pusing kayak dia? Enggak, dah alhamdulillah aja yang banyak. Jadi suruh alhamdulillah, ada aja itu orang gila lewat lagi. Begitu. Jadi ya udah baik deh. Akhirnya nggak jadi ngadu, mau ngadu nggak jadi. Suruh alhamdulillah. Jadi alhamdulillah aja dah. Lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya hasbi ala hadhihin nikmah. Udah, syukur aja dah, begitu. Jadi niatnya mensyukuri nikmat akal. Berikutnya niat yang baik tuh ngapain mondok, ngapain ngaji, mensyukuri badan sehat. Mensyukuri badan sehat. Mumpung badan sehat. Kalau badan sakit mah kagak keburu buat ngaji. Kalau badan sakit, jadi mumpung badan sehat ngaji. Jangan niat ngajinya biar orang hormat, biar orang cium tangan. Jangan. Itu niatnya nggak benar. Jangan niat ngajinya itu pengen deket sama pejabat. Yang rugi. Kiai mau di atas pejabat. Jangan diatur sama pejabat, repot. Nanti nggak bisa gerak. Kata pejabatnya, Yai kan udah gua bantu, ini kan zaman Covid, Kiai tutuplah. Kagak enak, tutup juga ujungnya, gara-gara deket sama pejabat, bantu. Kalau kagak pejabatnya bingung mau bisikin, dia kagak minta bantuan, gua mau ngomong gimana, bingung begitu. Saudara. Akhirnya masjid mau ditutup, sampingnya tempat mancing, rame banget Jumat. Begitu. Sampingnya rame banget. Enggak dilarang kalau tempat mancing. Ini ilmu. Jadi niatnya kudu benar. Jangan niatnya ngumpulin barang-barang dunia, niatnya. Jangan. Niat kita orang ngaji ini biar benar, dapat ilmu, ibadahnya benar. Nih begini. Ada bocah belajar sepeda, lalu nabrak pohon kelapa. Kira-kira ditertawakan apa dimaklumi? Ditertawakan apa dimaklumi? Kenapa dimaklumi? Masih belajar. Kita sholat, kalau ada yang kurang-kurang, kata malaikat, ya Rob nih sholatnya kurang. Kata Allah, udah maklumin aja, masih ngaji. Tapi ngajinya ngantuk, udah masih ngaji yang penting. Masalah ngantuk nomor 2, yang penting masih ngaji. Jadi nyelamatin ibadah kita.
mondok, nyelamatin ibadah kita. Ini penting. Singkatnya, penting kita mondok niatnya benar. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan hidayah, niat kita lurus. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah, yang mondok semuanya dapat ilmu yang manfaat, tinggi derajatnya, ayah bundanya diberi rezeki yang luas, yang berkah. Al-Fatihah. Kemudian baca Fatihah yang membantu pesantren, wakafin tanah, apalagi ada lampu, kipas, segalanya ngajar apa aja, yang sudah meninggal kuburnya menjadi taman surga. Allah luaskan kuburnya. Yang masih hidup Allah berkahi hidupnya, sehatkan dohir batinnya, tinggikan derajatnya, lancarkan usahanya. Allah mudahkan jalan ziarah ke Rasulullah, ziarah ke Baitullah. Al-Fatihah.